Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang yang pertama, isu-isu etis dalam perikanan, dan yang kedua, ada etika pemasaran dan otonomi konsumen. Perkenalkan, saya Niko Hadis Ardiansyah. Saya Mirza Rasidin, dan berikut pemaparan dari kami. Oke, yang pertama ada iklan. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Yang selanjutnya, etika periklanan. Yang pertama, jujur, yaitu tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Jadi, jujur di sini, misal ada produk minuman ditulis isinya 100 ml, kalau dibeli oleh konsumen ya isinya harus 100 ml, tetap harus 100 ml, tidak boleh dikurangi menjadi misal 80 ml, tidak boleh. Yang kedua, tidak memicu konflik sara. Apabila memicu konflik sara, tentu saja iklan tersebut tidak bisa ditayangkan baik di media mainstream maupun media online. Yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Ya, karena konten-konten pornografi sudah dilarang dan tidak bisa ditayangkan baik itu di media mainstream maupun media online seperti media sosial sekarang ini. Yang selanjutnya, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma sosial, hukum, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak melanggar etika bisnis. Contohnya, saling menjatuhkan produk tertentu. Semisal kita menjadi sebuah perusahaan, kita tidak boleh dalam iklan kita untuk menjatuhkan produk dari lawan saing kita. Yang terakhir, itu tidak plagiat atau tidak meniru iklan-iklan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, etis, berkaitan dengan kepantasan. Pantas tidak iklan ini untuk tayang di media. Yang kedua, estetis, berkaitan dengan kelayakan, yaitu target market, target audience, kapan harus ditayangkan. Contoh saja iklan rokok. Iklan rokok tidak mungkin ditayangkan pada siang hari, pasti di atas jam 10 malam. Itu untuk menghindari anak-anak kecil menonton iklan tersebut. Yang selanjutnya, artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Iklan memang harus memiliki atau bernilai seni sehingga menarik dalam segi visual. Yang selanjutnya, contoh penerapan etika. Yang pertama, iklan rokok contohnya. Tidak menampakkan secara eksplisit orang yang merokok. Contohnya, semisal iklan rokok itu ada Jarum 76, menampilkan Om Jin, terus ada yang bermain basket, sepak bola, ada yang diplomat atau pebisnis, seperti itu. Yang selanjutnya, iklan pembalut wanita tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut. Ini biasanya di TV-TV itu diganti dengan cairan biru yang diteteskan. Yang selanjutnya, iklan sabun mandi, tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh. Tentu saja dalam iklan sabun mandi paling maksimal kita hanya akan melihat wajah sang pemeran iklan tersebut, tangan dan kakinya saja maksimal. Seperti itu untuk menjaga etika dalam periklanan. Nah, jadi iklan rokok itu seperti ini, tidak menampilkan secara eksplisit rokoknya, jadi tidak memperlihatkan orang merokok, seperti itu. Dalam iklan rokok Jarum 76 ini hanya menampilkan guyonan-guyonan dan tagline-nya saja, seperti itu. Kemudian ada penilaian etis terhadap iklan. Yang pertama yaitu maksud si pengiklan. Jadi di sini pengiklan harus mempunyai visi ke depan, harus mempunyai maksud dan tujuannya untuk mengiklankan iklan tersebut. Kemudian yang kedua adalah isi iklan. Jadi di dalam iklan itu berisi tentang konten apa yang akan diangkat.
baik itu secara audio maupun secara visual. Kemudian ada keadaan publik yang tertuju. Jadi sasaran yang diiklankan tuh konsumen di dalam segmen apa gitu. Misalkan rentang usia anak-anak ataupun dewasa ataupun manula ataupun juga pria wanita gitu juga harus jelas. Kemudian yang terakhir ada kebiasaan di bidang periklanan. Biasanya di sini untuk menambah ketertarikan konsumen terhadap produk kita, si pengiklan itu harus pintar-pintar untuk lebih menarik konsumen biar produknya itu laku terjual gitu. Seperti itu. Lalu ada etika pemasaran dan otonomi konsumen. Pemasar dapat memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung pada perkembangan diri seseorang. Etika sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah praktik pemasaran karena kaitannya dengan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Jadi pemasaran harus memperhatikan etika karena konsumen secara sadar untuk membeli produknya itu juga memiliki hak untuk menentukan dia akan memilih produk apa, dia akan membeli produk yang seperti apa gitu. Dan kemudian sebagai pemasar, sebagai marketer, kita harus mempunyai etika dalam menjual produk dan dalam mempromosikan produk lewat iklan juga. Kemudian terdapat sebuah fakta yang memiliki 3 implikasi besar dan tidak disukai. Ada dengan menciptakan keinginan periklanan, menjunjung tinggi hukum permintaan dan penawaran. Kemudian periklanan dan pemasaran cenderung menciptakan keinginan konsumen yang tidak masuk akal dan sepele. Dengan menciptakan keinginan konsumen, periklanan dan praktik pemasaran lain melanggar otonomi konsumen. Jadi di sini, ketika mengiklankan sebuah produk yang akan kita jual, kita harus menginformasikan dengan jelas, tidak memberikan ekspektasi lebih kepada konsumen agar nantinya konsumen itu membeli produk kita puas, jadi tidak memenuhi tingkat kepuasan dari konsumen itu sendiri. Misal pada contoh kasusnya ketika kita membeli motor Yamaha yang semakin di depan itu dengan bintang iklannya Valentino Rossi, ya cenderung konsumen akan tertarik karena ketika mengendarai Yamaha kita akan semakin kencang gitu, padahal kenyataannya ketika kita mengendarai motor ya cc-nya seperti itu di jalan umum seperti biasa gitu, tidak seperti yang dibayangkan kita sebagai Valentino Rossi, tidak gitu. Kemudian itu akan menciptakan keinginan konsumen. Nah setelah itu melanggar otonomi konsumen, yang dimaksud memberikan ekspektasi tetapi tidak sesuai dengan realitanya. Nah, contoh juga ada burger kan, kemudian kita membeli burger itu kelihatannya besar, ya kan, besar, lebar, ya kan, tapi ternyata setelah kita beli kempes gitu. Jadi disitulah cara pengiklan untuk memberikan semacam something ke konsumen, jadi konsumen merasa terinterest gitu untuk membeli produknya. Oke, di sini ada contoh iklan dari Venice, ya. Iklan dari Venice itu melanggar etika periklanan karena di sini yang pertama itu nama dari Venice. Nah, nama dari Venice itu melanggar etika keprofesionalan dari iklan gitu, karena cenderung mengarah kepada organ intim salah satu gender gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan stigma masyarakat dan juga pengucapan masyarakat terhadap produk yang namanya Venice, tapi tulisannya FVANISH gitu, Vanish. Kemudian ada penjelekan terhadap produk lain, di mana Venice ini mengatakan jangan memakai pemutih untuk menghilangkan noda pada baju gitu. Nah, di situ menjelekkan pemutih lain gitu, agar konsumen mengalihkan produknya dan membeli produk Venice. Demikian presentasi dari kelompok 6, kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.